Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Ta'ala kembali untuk sama-sama kita belajar di hadis Bulughul Maram ini, masih di bab haddi az-zani, ya, hukuman had untuk pezina di kitab hudud, Sampailah kita di hadis yang ke 1055 sekarang. Langsung saya bacakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza zanat amatu ahadikum, apabila budak salah satu dari kalian itu melakukan zina, fatabayana, maka jelaslah zinanya, fal yajlidha, maka hendaklah menzilitnya, mencambuknya, al-hadda sebagai hukuman had. Wala yusarrib, dan janganlah dia dicela, alaiha, atasnya budak yang dicambuk tadi. Suma in zanat fal yajlidha, kemudian jika zina lagi maka supaya menjilidnya, al-hadda sebagai hukuman had. Wala yusarrib alaiha, dan janganlah dia mencela alaiha, atasnya budak yang dijilid tadi. Summa in zanatis salisata, maka jika budak tadi zina yang ketiga kalinya, fatabayyana, maka jelaslah dia melakukan zinanya, falyabiha, maka supaya menjualnya, tuannya tadi supaya menjualnya, walau bihablin min sa'arin, meskipun dengan harga bihablin, dengan harga tali, min syairin, dari rambut. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya, wa hadalah tulil muslimin, dan ini sebagai lafaz Imam Muslim.
hadis ini adalah berbicara tentang budak, walaupun sekarang yang saya kata tidak ada budak ya. Budak dilakukan dengan dia dapatkan dari peperangan ya, melawan orang kafir. Apabila seseorang itu punya budak kemudian didapati jelas-jelas budaknya itu melakukan zina, jelasnya ini cukup pengakuan si budak ini atau cerita daripada budak ya. Bahkan sebagian pendapat tanpa saksi, tapi kejelasan budak itu melakukan zina. Bagaimana caranya dia pokoknya tahu berita itu dia zina, kitanya dia mengakui jelas zinanya. Maka supaya lah kalau ini yang melakukan cambuk ini adalah tuannya ya, tuannya untuk mencambuknya, tapi bukan diam-diam, artinya ya disaksikan orang banyak. Atau si tuan ini menyerahkan kepada penguasa ya, penguasa. Paling tidak si tuan ini mendapatkan rekomendasi dari penguasa untuk menghukum cambuk kepada budaknya yang telah zina, dan tidak boleh dicela. Artinya zina ini tidak boleh direndahkan. Oh, dasar budak lakukan zina, kamu rendahan kamu, tidak boleh. Karena apa? Dia mengakui dan dicambuk ini adalah bentuk sebagai penyerahan dirinya untuk lillah ya, penyerahan dirinya untuk rela dihukum sebagai hukuman syariat Islam, dihukum dengan aturan-aturan Islam ya, tidak boleh. Dia baru melakukan hukuman yang ada aturannya dalam Islam, maka tidak boleh dicela ya. Kemudian kok zina lagi, cambuk lagi, kemudian zina lagi yang ketiga, tidak usah dipertahankan, jual. Jadi yang ketiga ini tidak dicambuk lagi tapi dijual, meskipun dengan harga ya selai rambut lah bahasa kita ya. Hablin adanya ya, habl kan tali sebenarnya. Ini menunjukkan satu harga yang rendah, sya'rin ya. Nah, ini harus dijual, dan si tuan ini kalau menjual ya harus seperti orang jual beli harus jujur ya, harus jujur itu artinya ini barang kan, budak itu dihargai dengan barang juga. Orang kan sering beli barang itu, ini barangnya bagus apa enggak, ini kan sering ya. Nah, kalau beli barang, nah budaknya juga dihargai seperti barang. Maka ketika si pembeli ini bertanya bagaimana jual budak kamu ini kok kamu jual, itu harus dia sampaikan, oh melakukan ini. Jangan sampai ya tidak diutarakan kekurangan budak, kemudian yang beli ini adalah merasa ketipu. Oh, saya beli budak ini ternyata budak apa rongsoan, kelakuannya tidak baik dan sebagainya, tidak bisa kerja, tiduran gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Udah, nah ini bolehnya seorang tuan ini menghukum hak kepada budaknya ya, tuan ini pada budaknya. Kemudian kalau sudah melakukan ketiga kali maka haram mempertahankan budak ini. Oh, ini saya tidak jual, harus dijual. Karena ini perintah gitu ya, perintah dari Nabi. Kalau sudah melakukan yang ketiga, kalau dipertahankan pun sudah tidak mungkin berbuat kebaikan menurut ini. Kalau ada kebaikannya kan mestinya jangan kamu jual, kamu nasihati kan begitu. Nah, kenapa dijual dan boleh orang membeli? Karena mungkin ganti tuan ini juga bisa menjadi baik ya. Lantaran ganti tuan mungkin jalan hidayah kebaikan kepada si budak ini ada, mungkin begitu, bisa berubah. Kan sering ya, apa yang diucapkan itu sama tapi sering orang, kamu jangan melakukan itu, orang buku gitu. Tapi orang lain yang melakukan ya, dia nasihat orang lain itu dia mau
Mahat sana, Mahat Solo itu ada orang pekerja bikin apa ini, bangunan, dia bikin kanopi. Dia belum sholat, tapi dia sepanjang kerja. Padahal kerjanya di lingkungan Mahat, lingkungan pondok. Lah sang kiai ini satu saat ini ya mengajak, Pak, gue sholat. Nah ini, udah waktunya sholat. Gue jawaban cuma itu aja. Kiainya ini, yang ngajak itu kiainya, pimpinan pondok itu. Dan ini orangnya saya pernah lihat sekarang karena Allahumma yarham, sudah meninggal, karena di akhirnya dia baik juga. Gitu. Terus kemudian ada orang mengajak, Ustadz bukan, apalagi kiai bukan. Bacaan Al-Qurannya saja yang ngajak ini ngalor ngidul bahasannya. Tidak baik lah itu ya. Tapi sudah tua, usahanya sudah ya baik, dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi capeknya cuma sekian. Diajak waktu sholat, dia mau jamaah sholat, dia dipegang tangannya, cerita sang kiainya cerita begitu. Kemudian ayo mbah sholat, nah itu orang Jawa Timur itu yang tidak mau, yang ngajak orang Solo sana. Ayo mbah sholat, awake dhewe wis mambu lemah, ngopo ora nglakoni sholat. Dia mau disuruh belajari wudhu di tempat wudhu, dia mau. Kemudian dia terus mengajak, tetap kerja di situ, kemudian aktif sholat. Sang kiai ini cerita, saat-saat dia orang miskin, menerima gajinya ini sebagian diinfakkan, sampai sang kiai ini, oh jangan Pak, ini hak untuk kamu, tapi saya kan juga menginginkan suatu kebaikan di akhirat sana, diterima. Sampai sang kiai ini ziarah ke tempatnya, jatuh ke sana. Menjadi baik artinya. Nah maksud saya ini loh, yang mengajak itu seorang kiai belum tentu hidayah itu turun lewat kiai. Ini orang biasa ngajak, malah lewat dia itu malah sama yang diajak, ayo sholat. Nah masa juga begitu, ganti tuan budak ini barangkali diharapkan kebaikannya. Jadi kalau ganti tuan tidak ada kebaikannya ya sudah ya. Akhirnya nanti melakukan itu lagi ya sudah 3 kali jual lagi ya. Jadi yang ketiga kalinya itu tidak dicambuk, walaupun ada sebagian pendapat dicambuk dulu baru dijual. Tapi kalau melihat matan hadis ini tidak begitu, melakukan yang ketiga jual. Sebagian juga berargumen, lalu sudah menjadi ketetapan dia zina, ketahuan atau dia mengaku cambuk, walaupun kalimatnya itu mengikuti kalimat-kalimat sebelumnya. Untungnya kita tidak menemui budak sementara ini, atau kita tidak punya budak, tidak repot hukum itu. Paling tidak kita ada ilmu soal perbudakan ini. Kan bisa saja loh terjadi peperangan ya, muslim ini serang orang kafir, kemudian muslim ini peperangan kemudian menang, kan dapat rampasan perang ya, salah satunya dijadikan budaknya, bisa saja gitu. Wan Aliin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akimul hududa ala ma malakat aimanukum. Dan dari Ali radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akimu, kalian tegakkanlah al hududa, ya, hududnya Allah, peraturan Allah, batas-batasnya Allah, hukum hadnya Allah, ala atas ma apa-apa yang malakat aimanikum, kamu miliki atas tangan kanan kalian, maksudnya budak, tangan kanan kalian. Tegakkanlah hukum had atas budak-budak kalian, kata Ali. Rawahu Abu Dawud wa huwa fil muslimin. Berarti Abu Dawud bahwa sedangkan hadis ini pada Imam Muslim mauqufun, sebagai mauquf, hadis yang berhenti sampai sahabat. Mauquf.
Tapi ya isinya hadis ini juga menyamai kebersamaan atau tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, termasuk tidak bertentangan dengan hadis yang di atasnya. Ya, berdalil dengan hadis di atasnya kan seorang budak pun harus dihukum juga kalau melanggar hukum-hukum had, dan begitu. Hadis selanjutnya 1057. Wa'an Imran bin Hasinin, dan dari Imran bin Hasin radhiyallahu anhu, ana imra'atan min Juhainata, bahwasanya seorang perempuan dari suku Juhainah, atat Nabiya sallallahu alaihi wasallam wahia hubla. Dia seorang perempuan tadi mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara si perempuan tadi keadaannya hamil. Min dari az-zina, sebab zina. Dia kehamilannya itu karena zina. Fakolat, maka berkatalah si imro'ah tadi, seorang perempuan dari suku Juhainah tadi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, asabtu haddan, aku terkena hukuman had, fa'akimhu alayya, maka tegakkanlah hukum had tadi alayya, atasku. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya yang mengurusinya, ya, orang tuanya, bapaknya. Faqala, maka bersabda Nabi, ahsin ilaiha. Ya, ketika walinya datang, berbuatlah baik ilaiha kepadanya, kepada perempuan ini. Ojo disio-sio bahasa kita. Fa'idha wadu'at, maka apabila telah melahirkan perempuan tadi, fa'tini biha, maka datangkanlah biha dengannya. Jadi fa'tini, datangkanlah kepadaku bayi tadi biha dengan ibunya. Anak yang dilahirkan juga datangkanlah pada kami sama ibunya, ya, datangkanlah. Fa'ala, maka memperbuatlah si walinya tadi, ya, dia berbuat baik kepada putrinya, kemudian sampai melahirkan. Setelah melahirkan dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik anaknya maupun ibunya. Fa'amaru biha, maka beliau memerintahkan kepada si perempuan tadi, fasukat, maka supaya dikencangkan. Dalam keterangan itu fasukat itu supaya ditambah pakaiannya dan dikencangkan di badannya, kuat-kuat gitu ya. Jadi pakaiannya ditambah, tidak hanya satu lembar tapi ditambah lagi, kemudian diikatkan pada badannya, dikencengin gitu ya. Alaiha, atasnya perempuan tadi. Siyabuha, wah ini ya pakaiannya, supaya dikencangkan, ya, atas perempuan tadi pakaiannya, ditambah kemudian diikatkan pada badannya. Suma amarobiha, kemudian beliau memerintahkan kepada perempuan tadi, faru jimat, maka perempuan tadi dirojam. Suma sholat alaiha, kemudian beliau Nabi mensolati alaiha, atasnya, atas mayit perempuan tadi. Faqala Umaru, maka Umar berkata, Umar radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu anhu berkata, atusalli alaiha, apakah engkau mensolati atasnya?
ya Nabi Allah, wa qad zanat, dan sungguh perempuan ini telah zina. Faqala, maka bersabda Nabi menjawab, laqad tabat, ya sungguh telah bertaubat perempuan ini, ya. Taubatnya itu lau kusimat, kalaulah dibagi baina sab'ina min ahlil madinati, kalau dibagi di antara 70 dari ahlil Madinah, penduduk Madinah, lawasi'athum, sungguh akan mencukupi mereka. Mereka ini ya ahli Madinah tadi. Wahal wajadat, dan adakah engkau mendapati afdol, yang lebih afdol min dari anjadat, bahwasanya si perempuan tadi merelakan binafsiha, dengan dirinya itu lillahi, karena Allah. Rawahu Muslim. Jadi ceritanya orang melakukan zina, kemudian tidak ketahuan orang. Nah, terus tidak bisa untuk menyembunyikan ketika terjadi perutnya besar, hamil. Kan tidak bisa disembunyikan. Kamu hamil padahal belum menikah. Kalau ini kan pernah menikah, berarti pernah menikah atau punya suami atau mungkin janda. Nyatanya kan dirujam. Karena kan dicampuk, bukan diasingkan, dirujam. Berarti ini ya Rasul, saya terkena hukuman had. Ini loh, ya. Saya hamil, itu kan hamil zina. Ya. Jadi cukup dengan persaksian itu pengakuan si pelaku, ya, karena si pelaku. Nah ini yang laki-lakinya kok tidak dirojam? Nah tidak ditunjukkan, dan Nabi juga tidak menanyakan. Ya, intinya sebatas laporan. Kamu dengan siapa juga tidak. Urusan itu tidak diperjelas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah orang mengaku saja Nabi melengos. Baca cerita atau apa yang ngono, kosow lah itu. Ya. Kalau ini kan gimana untuk menyembunyikan dia hamil ini? Ya. Ya, setelah itu Nabi kemudian menanyakan, ya, kamu masih punya orang tua kan, gitu ya? Orang tua, sudah. Orang tuanya siapa? Sudah panggil orang tuanya. Ya Pak, ini anak kamu. Ini jangan kamu sia-siakan ya. Kamu berbuat baik kepada anak ini. Kalau melihat dari ini berarti dia tidak punya suami, cuman mungkin ya cerai atau gimana itu ya. Katanya kan walinya atau bagaimana. Kalau dia melakukan zina otomatis cerai, terkena hukuman had, otomatis kan mati ya. Kalau syariat Islam berjalan, seorang istri kok zina lah, sudah hukumannya kan rojam ini kan harus mati kan gitu. Kalau ditegakkan hukum Allah. Setelah melahirkan anakmu, cucumu bawa kemari. Nah, setelah itu terus dibawa Rasul, terus kemudian dah tambah pakaiannya perempuan tadi, kencangkan, diikatkan pada badannya. Nah, kemudian dah merujam ya. Nah, menyuruh para sahabat untuk merujam. Setelah dirujam sampai meninggal, nah, diurus bagaimana perempuan yang beriman ya, sebagaimana seorang muslimat. Kemudian Nabi mensolatkan. Nah, ketika mensolatkan itu Umar ini merasa aneh. Atusholli alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat, sampai gitu. Ya Nabi Allah, engkau mau mensolatkan perempuan ini kan zina itu. Terus Nabi berikan jalan, perempuan ini kan sungguh telah bertaubat. Kalaulah taubatnya si perempuan tadi dibagi 70 penduduk Madinah, oh masih mencukupi kok. Taubatnya loh bagi 70 masih mencukupi.
Adakah kamu itu mendapatkan ya yang lebih utama daripada itu, seorang perempuan yang merelakan dirinya ya merelakan dirinya untuk kepentingan Allah Ta'ala, artinya untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Kan zina sudah pernah menikah tuh, menikah itu kan tobatnya tidak ada lain kecuali dirojam, kan begitu. Inilah seperti itu. Bapak sekalian gitu. Walaupun begitu, ini bukan dalil keutamaan orang zina, bukan. Oh kalau gitu zina saja dirojam, bukan itu bukan keutamaan. Ini artinya hal-hal yang seperti ini yang dijadikan dalil bahwasanya seorang perempuan ini dihukum rojam tanpa menyebutkan saksi 4, tapi dengan pelakunya si perempuan tadi mengakui di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah, Nabi menghukumi secara dohir, tidak menghukumi secara batin. Ya, dohirnya seperti itu, ya sudah. Gitu. Kemudian kalau di hadis yang lain itu ada persyaratan dirojam sampai anaknya disapih. Ya. Wallahu a'lam, kalau terjadi seperti itu berarti ya apa mungkin hadis ini diringkas atau bagaimana? Ya, kurang tahu juga, atau di hal yang lain. Soalnya kalau bukan anaknya disapih, siapa yang akan ngeramut itu? Tapi kalau berdalil hadis ini juga bisa, karena kebiasaan orang Arab itu begitu anaknya sendiri dia lahir itu disusukan orang lain. Rasulullah itu ibunya kan ada, tapi kan disusukan Ummu Aiman, ya, Halimatus Sa'diyah, dan orang-orang pilihan. Kenapa harus ini kan sudah diatur Allah, ya, disusu oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya, orang suku As-Sa'diyah itu orang ahli pembikin ya, puisi. Secara bahasa pinter. Ada 7 lembar puisi-puisi yang terbaik ketika perlombaan itu sampai digantungkan di Ka'bah. Ya dari suku As-Sa'diyah ini, suku Asad ini. Maka ketika masa tuanya Nabi ini bangga, saya ini mendapatkan pendidikan yang luar biasa, termasuk pendidikan dari bahasa Asad, dari suku Asad ini, As-Sa'diyah ini, dari suku. Itu pun kebaikan-kebaikan puisi-puisinya, syair-syairnya itu tidak bisa mengalahkan wahyu Allah. Walaupun Nabi sudah secara bahasa, Nabi itu sudah dari kecil sudah dipelajari dengan bahasa yang Masya Allah, yang tersohor itu dari Bu Halimah tadi, Halimatus Sa'diyah tadi. Nah dari sini maka kalau terjadi seperti itu ya bisa jadi ya juga tidak, nyatanya juga itu orang Arab itu disusukan oleh orang lain, bukan disusukan ibunya sendiri malahan, dan dibayar. Maka bapak-bapak ini kalau masih istrinya itu menyusui, maka bukan dibayar tapi diberi asupan yang baik lah, tidak makan yang itu kan, karena menyusui itu juga kata ibu-ibu kan, bapak-bapak tidak pernah ngalami gitu menyusui itu. Nah, makannya itu jadi seger kan. Nah, jadi seger. Mangan kok ijuk rasa luwih meneh lah. Jas wajarnya diserot mriki nggih. Insyaallah. Masa kesusuan. Artinya rojam itu ada. Kok tidak? Sekarang sudah dihapus? Tidak, ya. Belum dihapus. Yang orang-orang saja menghapus. Karena memang tidak diberlakukan, ya. Misalnya kita ya sekemampuan yang ada lah kita menjalankan dinul Islam ini, ya. Apa-apa yang tidak kita lakukan itu kan sudah kayak itu loh, kayak hukum nadar itu kayaknya sudah belum ya. Nadar itu kalau nadar yang baik, ya, itu kan dulu pernah kalau di kitab Sahih Bukhari jilid 1 itu kan hubungan di haji itu ya, ada seorang
Nabi itu menemui seorang tua dipapah anaknya kanan kiri ini ya. Dua-dua, lah ini ada apa ini? Ini bapak saya ini punya nadar mau ke Baitullah itu dengan jalan kaki. Alah, naiklah kendaraan. Sudah sampai sini. Artinya nadarnya begitu tapi dilakukan dengan sekemampuan. Nanti akan dilewati dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu. Ya, dilakukan itu. Nadar yang baik itu. Nadarnya memang jalan kaki, tapi kalau sudah tidak mampu jalan kaki semampunya kalau sudah berkendaraan. Oleh Nabi itu. Berbeda dengan nadar jelek ya. Nadar jelek. Nadar. Nanti kalau saya sakit satu sembuh, saya akan bawa makanan ngundang orang ke kuburan misalnya. Tidak. Jangan dilakukan. Tapi ini dikifaroi. Boleh melakukan kifaroh ini memberikan makan berapa orang itu ya di surat apa itu ya 60 itu berapa itu ya? Atau pakaian atau puasa 3 hari. Nah, bedanya itu untuk mengkifaroi. Tapi kalau yang baik bukan termasuk Umar radhiyallahu anhu itu dulu masa jahiliyah dia bernadar ingin apa namanya itikaf 1 hari di 1 malam di Masjidil Haram oleh Rasul. Ya sudah kamu lakukan. Lah inilah jadi dalil itikaf 1 malam itu boleh lah itu boleh. Kalau persis Nabi ya 10 hari terakhir bulan Ramadan persis. Tapi boleh itikaf itu berdiam diri di masjid. Bahkan ada yang berpendapat setiap berdiam diri di masjid itu namanya itikaf. Secara bahasa ya. Sampai berikutnya di bab nazar. Nah ini artinya seseorang itu dihitung dari akhirnya dia melakukan satu kebaikan. Ini berat loh ya, di berengkulangi sampai meninggal itu kan bukan enteng. Tapi perempuan yang merelakan ingin menebus dosa-dosanya sampai Nabi mau mensolatkan. Artinya kalau orang kafir Nabi tidak mau mensolatkan. Sudah jam hampir jam ujung di Isya jam itu yang istirahat ya. Mungkin bahwa sekalian ya, ini yang saya sampaikan di bab-bab tentang hukum had ya, yang diawali dari bab-bab soal orang yang melakukan zina. Artinya Nabi juga pernah melakukan rojam itu, dan di zaman Abu Bakar juga pernah, di zaman Umar juga pernah melakukan rojam. Artinya rojam ini kok tidak ada, itu tidak ada. Lah kok tidak dilakukan lah ya, itu bukan aturannya yang hilang, orangnya yang tidak melakukan, karena yang diberlakukan bukan itu. Ya fa'qulu qouli hadza astaghfirullah subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.